Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan umur yang berkah. Amin. Di video kali, sorry bukan video, di Meet kali ini kita akan belajar technical analisis dasar ya dari market structure. Technical analysis. Sorry, jangan di-got. Pindah. Biar kalau ngapus enak. Technical analisis dasar. Oke, ada apa aja? Satu, pastinya market structure ya. Market structure. Kedua, hmm, key level. Tiga, konfirmasi. Konfirmasi untuk entry posisi. Nah, ini tiga hal ini sebenarnya. Di dalam technical analysis ya cuma tiga hal ini, berbicara tiga hal ini. Untuk di market structure, market structure. Definisinya menurut aku sendiri, jadi market structure adalah struktur struktur harga yang terdapat pada suatu instrumen instrumen market yang menggambarkan pola-pola tertentu gitu. Pola tertentu menggambarkan pola tertentu, ya udah itu. Struktur harga yang terdapat pada suatu instrumen market yang menggambarkan pola tertentu. Itu definisi dari market structure ya. Di market structure sendiri itu ada beberapa hal lagi kalau dirinci. Satu, ada high dan low, atau swing high, swing low, atau orang lebih gampang nyebut pucuk lembah gitu ya. Kalau pucuk ya di atas, lembah ya yang di bawah gitu. Untuk apa namanya, strukturnya nanti aku gambar aja. High dan low. Kedua, dia ada supply demand. Tiga, support resisten, support dan resisten. Supply dan demand, support resisten. Empat tuh ada imbalance atau FVG. Tes suaraku kedengeran nggak? Aman Kedengaran Pak, bang. kedengeran. Oke, siap. Yang kelima itu ada base, atau area istirahat lah, istirahat. Bisa disebut konsolidasi. Kalau konsolidasinya kecil ya nggak bisa dibilang konsolidasi, itu bilang base aja gitu. Bagian dari supply demand sebenarnya. Kecuali kalau tren secara lebar dia sideways, itu baru masuk tren ranging atau sideways gitu. Nah, untuk kelima hal ini kita bedah satu-satu. Sebenarnya yang dibutuhkan seorang trader itu cuma dua hal sebenarnya. Di sini aja deh. Yang skill yang dibutuhkan seorang trader itu cuma dua sebenarnya. Nggak perlu yang ribet-ribet sebenarnya. Satu, itu bisa menggunakan platform atau aplikasi. Ada apa aja? Pertama ada jelas MetaTrader. Kedua ada
broker kan. Masa kita mau trading tapi nggak bisa bikin akun di broker kan ya lucu gitu. Ketiga, trading view buat analisa chart gitu. Nah, ibarat seorang fotografer gitu ya. Ya, jadi dia harus bisa nguasain cara menggunakan alat fotonya itu, alat kameranya itu. Terus yang kedua, dia bisa editing juga gitu. Kalau mau jadi fotografer yang terkenal atau yang bagus lah ininya skillnya gitu. Dua hal itu yang harus dikuasai. Sama di trader juga, seorang trader juga gitu. Bisa pertama bisa aplikasinya dulu. Bisa caranya menggunakan MetaTrader, buy atau sell, broker, trading view. Nah, untuk itu teman-teman ini kan udah nggak perlu dijelaskan panjang lebar, udah cukup paham ya kan, karena udah bisa entry juga kan. Nah, ini aku spill lagi dikit untuk teman-teman yang nanti nonton videonya yang masih pemula banget gitu. Jadi biar sama-sama paham lah. Knowledge-nya biar apa namanya sama lah levelnya gitu. Nah, yang kedua, ini yang harus perlu didalami dengan serius gitu. Skill menganalisa harga atau chart. Ini dibahas dalam technical analysis. Technical analysis. Analisis. Bisa juga dikombinasikan dengan fundamental analisis untuk jadi trader yang udah next level gitu ya. Tapi untuk yang sekarang, aku sendiri masih juga menggunakan dua hal ini. Menggunakan, maksudnya analisanya cuma teknikal doang gitu. Tapi ya, alhamdulillah cukup untuk profit konsisten udah cukup gitu ya. Nah, untuk market structure. Oh, sorry, ada tambahan yang di sini. Yang taruh di sini aja deh. Yang keenam. Itu ada trend. Di dalam market structure pasti ada trend. Trend ini ngebentuk struktur tertentu yang membedakan nanti ada tiga kan, trend bullish, bearish, dan konsolidasi. Kalau konsolidasi nggak jauh berbeda gitu ya. Yang penting ya dia naik turun di level itu aja ya udah berarti apa namanya trennya lagi konsolidasi atau sideways atau ranging. Untuk yang bullish dan bearish itu yang perlu kita pelajari strukturnya gimana atau codingannya gimana. Kadang ada yang orang yang nyebut coding gitu ya. Bentar. Oke, market structure aku tulis lagi di sini. Market structure. Ada tiga tren dalam market. Dalam market. Satu bullish atau naik. Dua bearish atau turun. Tiga konsolidasi atau sideways tetap. Nah, ketiga hal ini itu ada enggak dua sebenarnya. Dua hal, dua tren ini bullish dan bearish itu ada strukturnya gitu ya. Ada polanya, ada apa namanya dah? Coding lah kalau orang yang bilang sebagian ada yang bilang coding, codingan market. Dia ketika lagi trennya bullish pasti akan membentuk higher high, higher low, higher high dan higher low. Terus seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk yang bearish strukturnya itu higher low, sorry, lower high, lower low, lower high, lower low. Tuh. Nah, sekarang kita gambar untuk yang bullish, bullish. Coding struktur bullish. Ya sebenarnya simple,
Seperti ini doang ya teman-teman, nggak perlu dibikin ribet gitu ya cara analisa. Cuma basic market structure kita pahami dengan baik, ya udah kita bisa analisa market kayak gimana pun, mau dibolak-balik pun kita bisa paham gitu. Coding struktur bullish satu. Nah, dia bentuknya kayak gini. Impulsif. Ini pergerakan koreksinya, koreksi dari tren bullishnya itu. Baru dia lanjut, naik lagi, koreksi, naik, koreksi, naik. Nah, geser gini, nggak apa-apa. Nah, yang disebut higher high, higher low itu di mana ya ini ya? Ini higher high. Pucuknya ini higher high. Ini higher low, sini higher high, sini higher low, sini higher low lagi, higher high di sini. Terus seperti itu sampai trennya jenuh atau udah mencapai titik perubahan tren gitu. Nanti kita pelajari juga kapan dia berubah dari tren bullish ke bearish gitu. Yang penting kita sekarang tahu struktur bullish itu seperti ini gitu secara teori gitu ya. Higher high ini maksudnya apa? High yang lebih tinggi dari high yang sebelumnya ini. Ini kan pucuk gitu ya. Pucuk lebih tinggi dari pucuk yang ini gitu ya. Terus seperti itu. Di sini higher high, high yang di sini lebih tinggi dari high yang di sini, gitu. Untuk higher low, berarti low yang lebih tinggi atau lembah yang lebih tinggi gitu. Lembah yang di sini supportnya itu lebih tinggi dari yang lembah yang sebelumnya atau support sebelumnya gitu. Ini kan support gitu ya. Dan yang di sini juga higher low, low yang di sini lebih tinggi dari low yang sebelumnya gitu. Terus seperti itu. Kalau trennya masih kuat bullish. Sekarang kita lihat di market langsung. Kalau secara teori emang seperti ini ya teman-teman. Mulus gitu ya. Nggak ada kayak mengkok-mengkoknya gitu. Tapi kalau di market itu kadang kita bingung. Nah, kita lihat di sini. Ini cukup kelihatan kan? Kalau kita tarik garis trend line dari sini gitu ya. Kemiringannya sekitar 45 derajat gitu lah. Jadi dia bullish. Tinggal kita gambar strukturnya. Kalau masih belum familiar dengan market structure gitu ya, kita pakai alat bantu ini lah, panah-panah gitu. Gambar dari bawah untuk tahu struktur, dari low-nya tarik, high-nya ini low, terus ke sini bisa higher high, di sini higher low, lebih tinggi dari sini kan. Tuh, terus tarik ke sini, higher high lagi, higher low, low-nya lebih tinggi dari yang low ini high-nya lebih tinggi dari yang high yang di sini. Terus ke sini, higher high, higher low di sini. Tuh. Selagi dia nggak nembus ini, nembus low yang di bawah ini, dia masih bisa dibilang trennya masih lanjut bullish. Tapi ketika udah mengalami penembusan struktur low yang di sini, itu udah nggak valid buat tren bullishnya. Jadi kita udah cari ancang-ancang buat posisi sell gitu ya. Nah, di sini level terakhir buat dia pergantian struktur. Nah, ini yang disebut dengan CHOCH gitu. Dan ternyata market itu nggak tembus, malah balik lagi naik dari situ. Ini kok panahnya kayak gini. Nah, dia lanjut kayak gini. Sorry, dari sini lanjut ke sini. Oke, ini emang kebentuk height-nya nggak lebih tinggi dari sini. Kalau secara struktur bullish, dia kan harus lebih tinggi kan. Bikin height yang di sini gitu, lebih tinggi height yang di sini. Tapi dia malah lebih rendah dari height yang di sini. Cuma masih belum dikatakan valid untuk turun karena belum terjadi CH-CH. Dan dia respon supportnya di sini. Struktur low yang terakhirnya ini, dia ketika ditarik garis lurus kan dia menjadi support. Dan dia merespon, harga malah balik naik lagi. Terus seperti itu. Kurang lebih kayak gitulah kalau di market trend. Nah, itu pentingnya kita paham structure market. Karena kalau kita nggak paham ini, mau kita menggunakan metode apapun, entah
SMC, ICT gitu ya. Semua basicnya sama. Basicnya itu cuma market structure. Kalau market structure-nya kuat, pemahamannya udah bagus di market structure, mau pakai metode apapun itu bisa lebih gampang ngembanginnya, teman-teman. Nah, untuk yang aku pakai di sini, itu aku cuma pakai market structure basic dikombinasikan dengan SMC gitu ya. Kayak COCA, sorry bukan COCA, apa, FVG atau imbalance gitu. Order block sebenarnya supply demand sebenarnya. Kita balik ke teorinya. Nah, sekarang coding untuk struktur bearish. Dua, bearish. Bearish tinggal kebalikannya, teman-teman. Dengan strukturnya naik kan, trennya naik gitu ya. Kalau bearish berarti dia turun. Dia rally atau impulsif turun, koreksi, turun lagi. Turunnya harus lebih ini, rendah dari low yang ini, menembus gitu lah. Baru terjadi BOS. Baru dikatakan valid untuk melanjutkan tren gitu ya. BOS itu bukan shifting struktur ya. Jadi bedakan. Kadang soalnya ada di YouTube, dulu aku nonton pertama belajar market structure, ada orang yang CHUC itu nyebutnya BOS gitu. Padahal itu beda. Sini koreksi, dia lanjut turun lagi. Kalau dia turunnya nggak lebih rendah dari low yang ini, misal di sini ya. Nah, itu kita perlu hati-hati, teman-teman. Kadang market tuh bisa langsung nge-shift ke atas gitu. Jadi yang seharusnya dia bearish malah lanjut bullish gitu. Makanya perlu valid dulu, apa namanya? BOS harus dipastikan terjadi BOS dulu. Dia turun dengan koreksi, lanjut impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Di sini dikatakan lower high. Sorry, sorry, sorry. Lower high, sini lower low, low-nya semakin turun gitu lah. Intinya lembahnya itu semakin turun gitu. Lower low di sini juga, ini lower low, dan terus seperti itu sampai marketnya berhenti, sampai di titik jenuhnya lah gitu. Sini lower high, di sini juga lower high. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba cari di struktur market yang real buat yang bearish. Nah, ini kelihatan banget nih. Kalau kita tarik trendline gitu ya, dari sini lah. Dia kelihatan masih sangat kuat bearishnya. Tinggal kita gambar strukturnya. Dari sini low, high terakhir, low, pullback ke sini agak kurang rapi sebenarnya. Ya, di market real tuh nggak bisa kita ekspektasi bahwa struktur market tuh bakal rapi kayak yang di teori di gambar kita tadi itu. Karena emang di market itu kadang nggak jelas gitu ya. Tapi kita harus tahu gitu, mana high-nya, mana low-nya gitu. Mana lower low kalau dia sedang bearish, mana lower high. Kalau dia trennya bullish, mana higher high, mana higher low gitu. Untuk kita cari posisi entry-nya. Bisa di sini, terus dia lanjut turun. Di sini lower high, lower low. Di sini masih lebih rendah ya teman-teman ya. Ini masih belum melewati resisten ini. High-nya belum ditembus. Jadi ini masih valid lower low, lower high, terus lower low. Di sini juga belum belum lebih tinggi dari sini. Lower high. Nah, ini mulai ada ini ya. Nggak berhasil nembus ini lah. Lower low. Gitu. Nah, di sini ini kan, apa namanya? Low terakhir gitu. Low terakhir dari struktur bearishnya gitu. Lower low terakhir. Jadi kita tanda di sini sebagai BOS. Kalau ditembus itu terjadi BOS. Nah, di mana tempat CHOCH untuk shifting market structure-nya? Itu di sini, teman-teman.
Sorry. Di sini CHOCH-nya. Batas terakhir market trennya batal, tren bearishnya batal. Ketika harga nanti tembus ke sini, ini kan udah nggak ngebentuk lower low yang baru ya. Harusnya kan kalau coding structure-nya kan, dia kan harus terjadi BOS gitu ya. Di mana tadi? Nah, ini kan BOS sebenarnya. Aku gambar aja deh, biar lebih detail. Nah, ini BOS. BOS. Jadi BOS itu signal bahwa harga masih melanjutkan trennya, gitu. Masih continuation, bukan reversal. Tapi ketika udah CHUCH, change of character, atau kalau di metode ICT, konsep ICT itu disebut MSS. Sebenarnya sama aja, cuma istilahnya aja yang beda. Kalau di SMC disebut CHUCH, kalau di ICT disebut Market Structure Shifting, gitu, MSS. Nah, di sini juga bos di sini. Nah, di sini bos. Kalau kalau bullish, bosnya di sini, di hack-hacknya ini. Ini bos. Di sini bos juga, gitu ya. Nanti aku contohin yang di real market gitu ya. Yang tadi Bitcoin itu aku analisa di low time frame atau di time frame yang kecil, analisa bos sama CHOJ-nya. Baru aku nentukan ini bakal naik nih gitu. Karena ada bos gitu. Nanti aku contohin langsung. Nah, yang sekarang yang di sini. Kalau yang di sini bosnya itu di mana? Bosnya di sini. Nah, di low-nya ini. Ini bos. Syarat valid dia dikatakan apa namanya? Bos atau CHOJ. Intinya ketika harga close body candle gitu melewati level bosnya itu baru valid itu. Ketika cuma swap ekor itu nggak valid. Misal cuma ekornya doang yang masuk terus harga naik lagi gitu, itu belum dikatakan bos. Kecuali kalau udah body, kalau yang ini kan udah jelas banget kan turun, itu valid gitu ya. Di sini juga bos. Sebenarnya nggak perlu lebar sebenarnya di sini. Cuma ya agak karena biar lebih jelas aja. Ini ya di sini ya teman. Sorry. Nah, pasin pas di lembah-lembahnya sama di body candle yang ngebreak gitu. Di sini juga bos. Dari sini ke sini. Dia bos. Nah, artinya ketika terjadi bos, dia harga masih valid untuk turun. Cuma naik kayak gini, dia koreksi harganya ya, normal ya. Karena harga itu nggak yang langsung turun kenceng gitu ya, teman. Langsung kayak drop kenceng, enggak ya. Ya ada mungkin ketika di-trigger oleh news gitu, langsung trot gitu. Tapi secara normal alaminya gitu, dia pasti bengkok-bengkok kayak ini. Zigzag lah, disebut impulsif, korektif gitu. Sama kayak manusia lah, pasti kan punya ciri khas masing-masing dalam perjalanan gitu. Kayak manusia kan jalan tangannya apa bersilangan, kakinya juga kanan kiri bersilangan. Nah, harga juga kayak gitu. Kayak langsung naik kencang atau turunnya enggak. Pasti zigzag-zigzag dulu sebelum dia lanjut kenaikan atau lanjut penurunan gitu ya. Nah, ketika misal harga ini nanti naik ke sini, aku kalau di sini nggak berani ngambil buy gitu ya. Karena ini masih signal dari sini, dari strukturnya itu masih turun gitu. Kalau aku tunggu dia terjadi CHOCH di sini. Misal harga naik ke sini, terus koreksi, nah itu baru aku ambil buy-nya di sini. Di level ini. Cari koreksinya di mana, tarik pakai Fibo, terus cari zona supply demand, baru kita entry. Gitu. Cara aku melakukan analisa ya teman-teman. Cara aku apa namanya menentukan posisi entry yang pas gitu ya. Kalau kayak gini aku nggak berani ngambil ngebuy, walaupun ada tanda di sini ya. Dia eh, lower low yang terakhir nggak ditembus oleh harga, malah dia bikin higher low di sini. Low-nya lebih tinggi kan dari sini. Jadi kemungkinan kemungkinan kecil masih ada kenaikan, tapi belum valid karena di sini nggak ada CH-CH gitu ya. Ini perlu dipahami. Sama di struktur tren bullish juga nanti harus kayak gitu.
Sekarang kita balik ke ini, ke sideways. Apa ini Pak? Less than 1 minute. Udah sisa 1 menit. Mending diganti link baru nggak sih kayaknya? Iya kah? Sisa 1 menit kah? Iya udah ini udah countdown 1 menit. Aduh, struktur sideways. Sebenarnya sisa dikit lagi sebenarnya sih. Iya Kalau nggak